Om dulu. Salam Gailar, Oli dari Buha. Kita masuk lagi pada episode kelima. Mohon maaf, pada episode kelima ini ada sedikit keterlambatan. Kami lagi berusaha menghubungi narasumber kita, Dr. Umbu M. Marisi, MPH. Semoga sebentar lagi kita tersambung. Baik, nah kita sudah tersambung Oli dari Buha. Salam Gailar Pak Dokter. Salam. Baik, Oli dari Buha. Pada episode kelima ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita yang luar biasa, Bapak Dr. Umbu M. Marisi. Sebelum kita mendengar banyak hal dari Pak Dr. Umbu M. Marisi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit cerita mengenai siapa Dr. Umbu M. Marisi. Saat ini Pak Umbu Marisi tetap menjadi ahli asuransi kesehatan, konsultan. Pada tahun 2008 sampai dengan 2013, sebagai Direktur Operasional PT Askes. Kemudian pada tahun 2005 sampai 2007, itu sebagai Kepala Divisi JKPBI atau Jamkesmas yang berkantor pusat di, maksud saya kan Jamkesmas kantor pusat PT Askes di Jakarta. Kemudian tahun 2004 sampai 2005, Pak Umbu menjadi Kepala PT Askes Regional DKI Jakarta, Banten, dan Kalbar. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2004, menjadi Kepala PT Askes Regional Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Kemudian tahun 96 sampai dengan tahun 2000 menjadi Kepala pada PT Askes Regional Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Maluku Utara ya Pak Dokter ya? Ya, Maluku Utara. Ya. Oke. Kemudian pada tahun 95 sampai 96, wow, menjadi Kepala pada PT Askes Timor Timur, yang sekarang sudah menjadi negara Timur Leste. Negara tersendiri ya. Kemudian ya sudah menjadi negara tersendiri. Kemudian tahun 90 sampai dengan 93 menjadi Kepala pada Perum Husada Bakti Kupang. Kemudian pada tahun 88 sampai dengan tahun 1990 itu menjadi Kepala pada Perum Husada Bakti di Sumba Timur. Pertama kali pengalaman beliau mungkin menjadi Kepala Puskesmas di Mangili, Sumba Timur. Nah, ini sejarah singkat mengenai Pak Dr. Umbu M. Marisi. Tetapi sebagai orang Sumba, dalam catatan saya, mohon dikoreksi Pak Dokter kalau saya salah, Pak Dokter ini rupanya generasi ketiga orang Sumba yang memang menjadi dokter. Seingat saya Pak pertama, Pak Palekahelu, itu menjadi dokter tapi tidak bekerja di Sumba, dia dikirim ke Ambon kalau tidak salah, Kementerian Kesehatan. Lalu yang kedua Pak Dr. Lapu Muku, dan kemungkinan yang ketiga Pak Dr. Umbu M. Marisi. Ya. Baik. Itulah sejarah mengenai
Dr. Umbu M. Marisi Oli dari Buha. Nah, kita akan bercerita kurang lebih 1 jam ke depan dengan Pak Dr. Umbu M. Marisi. Pak Dokter, Pak Umbu, sekian banyak pengalaman, mulai dari kepala puskesmas hingga pensiun pada jabatan Direktur Operasional PT Askes yang lingkupnya nasional. Bisa di-share ke kami, Bapak, mengenai apa saja yang menarik sepanjang karir Bapak yang berguna bagi Polda di Buah semua. Silakan, Pak Dokter. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Obed. Jadi selamat malam Polda di Buah semua. Puji Tuhan kita bisa bertemu malam ini walaupun lewat media. Video call. Namun ini kiranya bisa berbagi cerita lah gitu ya. Yeah. Kalau tadi ditanya ceritanya pengalaman seperti apa, memang suatu hal yang menarik karena setelah saya jadi Direktur Rumah Sakit Lindimara, saya ditawarkan untuk masuk ke PT Askes. Nah saat itu pertanyaan saya kepada Kementerian Kesehatan, apa tantangan karena itu merupakan institusi baru di Kementerian Kesehatan. Nah, katanya tantangannya adalah bagaimana semua orang itu bisa mempunyai asuransi kesehatan. Nah, oleh sebab itu waktu saya kemudian disekolahkan ke Amerika, di Hawaii, di Amerika Serikat, saya mengambil majornya itu adalah hubungan internasional, tetapi fokus pada asuransi kesehatan. Nah, apa yang menjadi tulisan saya pada saat mengambil S2 di Hawaii adalah bagaimana membuat semua masyarakat Indonesia punya asuransi kesehatan, karena dengan asuransi kesehatan setiap orang akan mempunyai akses yang sama dalam pelayanan kesehatan. Nah, itu yang penting poinnya. Nah, ketika saya pulang, dan saya pulang memang ditempatkan ke Kupang, pindah ke Tim-Tim, pindah ke Manado, pindah ke Palembang. Nah, sampai di Palembang, ketika saya jadi kepala regional di sana, saya mempunyai 5 orang kepala bidang yang memang anak muda, yang mampu menerjemahkan apa yang ada dalam konsep saya. Nah, waktu itu konsep saya adalah bagaimana kita mulai untuk golongan masyarakat miskin, asuransi kesehatan itu dijamin oleh pemerintah. Karena prinsip asuransi kesehatan adalah setiap orang membayar iuran, tetapi memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi sesuai kebutuhan medis. Konsep itu yang kemudian saya tawarkan kepada pemerintah daerah Sumatera Selatan. Boleh tahu kabupaten apa, Pak Dokter? Ya. Boleh tahu kabupaten yang menjadi test case atau pilot project pertama itu nama kabupatennya? Saya berkeliling, akhirnya saya ketemu satu bupati yang inovatif juga, mau menerobos kebijakan, yaitu Alex Nurdin. Beliau kita baik. Jadi pemerintah daerah menanggung iuran dari Jamkesmas. Nah, konsep ini setelah dilihat oleh Pak Yusuf Kala waktu itu dianggap bagus, diangkat menjadi konsep nasional, sehingga saya ditarik ke pusat untuk memimpin divisi yang khusus menyelenggarakan Jamkesmas. Nah, itu suatu pengalaman yang menarik untuk saya, karena apa yang kita mampu konsep melakukan advokasi dengan pihak-pihak terkait, maka kalau konsep itu bagus, pasti pihak terkait akan menerima dan konsep itu bisa berjalan. Baik, sebelum lanjut, sebelum lanjut Pak Dokter mau review sedikit.
Jadi kabupaten ini adalah kabupaten yang pertama menggunakan memberikan asuransi kepada masyarakatnya ya Pak? Ya, untuk seluruh masyarakat. Waktu itu konsep di Musi Banyuasin, ya semua masyarakat, kecuali yang mampu, dan Iya, artinya Musi Banyuasin ini adalah kabupaten pertama di Indonesia yang memberikan asuransi kesehatan kepada seluruh masyarakatnya. Ya, kepada seluruh masyarakat. Nah, kemudian setelah menjadi konsep nasional, pemerintah pusat menghitung alokasi untuk iuran ditanggung oleh pemerintah pusat untuk semua penduduk Indonesia yang tergolong masyarakat kurang mampu. Gitu. Iya. Nah, tentu Pak Dokter, sebuah gagasan itu tidak serta-merta langsung diterima, Pak Dokter. Saya menduga seperti itu. Betul. Ya, kira-kira bisa diceritakan sedikit constraint apa yang dihadapi, lalu kemudian bagaimana Pak Dokter bisa melaluinya? Jadi pada tahap pertama saya membuat konsep dulu dengan kepala bidang anak-anak muda yang tadi punya 5 orang itu juga, ya. Nah, dari konsep itu saya presentasi dulu dengan direksi. Setelah direksi setuju, saya lakukan seminar. Yang saya undang adalah semua bupati seprovinsi Sumatera Selatan dengan menghadirkan juga gubernur. Dan setelah seminar, saya harus berkeliling bupati, kepala dinas kesehatannya, berbicara tentang konsep. Tetapi hanya satu kabupaten yang mau terima. Bagaimana ceritanya Pak? Dari Banyuasin, Musi Banyuasin, tidak dulu ke Sumatera Selatan provinsi, tetapi langsung ke nasional. Siapa yang melihat program ini di Banyuasin sehingga ditarik ke nasional, Pak? Ya, itu yang menarik karena waktu itu Pak Yusuf Kalla, kebetulan waktu itu dia Menko Kesra. Oh, Pak Yusuf Kalla yang kemudian jadi wakil presiden. Ya. Menko Kesra bahwa ada program bagus di Musi Banyuasin. Dengan isu nah, saya presentasi dan akhirnya beliau bilang konsep bagus. Iya. Advokasi menjadi penting gitu. Selamat malam. Halo, malam. Oke, ini agak terganggu kok jaringannya. Bisa dilanjutkan Pak Dokter? Ya, silakan lanjut. Baik. Jadi tadi sudah diceritakan bahwa Yusuf Kalla yang kemudian menjadi wakil presiden saat dia menjadi Menko Kesra, dia melihat praktek bagus di best practice di Musi Banyuasin. Kemudian itu langsung diarahkan untuk nasional, Bapak ya. Halo? Ya, halo. Ya. Kemudian setelah Bapak ditarik ke Jakarta, bisa diceritakan lebih lanjut, Pak, bagaimana konsep yang dari daerah ini kemudian bisa dilakukan secara nasional, Pak? Jadi setelah saya ditarik, saya harus menjelaskan lagi kepada seluruh jajaran pimpinan Kementerian Kesehatan. Oke. Dan itu kemudian jelaskan lagi kepada Komisi 9 DPR. Ya, Komisi 9. Ya, memberi informasi kepada Komisi 9 DPR itu juga bukan pekerjaan gampang. Karena ya kita tahu semua bagaimana anggota DPR kritis. Konsep ini pada awalnya banyak dikritisi dan dianggap ini konsep yang menghabiskan APBN. Tetapi saya
tidak cukup puas untuk menyerah. Ya. Jadi yang saya lakukan adalah memang pendekatan satu persatu dengan anggota Komisi 9. Jadi setiap kali kunjungan kerja, saya minta sama direksi, saat saya ikut, saya berusaha untuk mendekati satu persatu anggota DPR untuk memberi penjelasan tentang konsep ini. Sehingga akhirnya seluruh Komisi 9 mendukung program ini menjadi program nasional. Baik. Apakah dengan otomatis Pak di dalam internal sendiri, artinya di dalam Askes sendiri udah langsung terterima begitu saja atau mungkin ada bottleneck-nya juga di dalam ini sebelum ke kalau DPR? Untuk program Jamkesmas sebenarnya di dalam lingkungan PT Askes tidak ada masalah. Karena konsep awal saat PT Askes didirikan oleh Profesor Siwa Besi, misinya itu adalah bagaimana semua penduduk mempunyai asuransi kesehatan. Jadi lingkungan internal tidak masalah. Yang masalah PT Askes ada pada saat PT Askes harus berubah menjadi BPJS Kesehatan. Nah itu yang persoalan. Itu waktu dari Askes ke BPJS kan bukan cuma Askes ya Pak Dokter ya, tapi kan ada beberapa perusahaan yang mirip yang kemudian bisa dilebur menjadi BPJS ya Pak? Ya, jadi sebenarnya konsep dari PT Askes bagaimana konsep untuk semua penduduk Indonesia mempunyai asuransi kesehatan itu menjadi bagian dari konsep PT Askes. Tapi kemudian konsep itu diambil menjadi RUU inisiatif DPR itu dengan mencoba 4 BUMN, PT Askes, PT Taspen, PT Jamsostek, PT Asabri itu menjadi badan penyelenggara jaminan sosial. Nah, konsep itu merubah status dari BUMN menjadi institusi jaminan sosial yang berada langsung di bawah Presiden. Jadi waktu itu sudah zaman SBY Pak ya? Dikeluarkan. Nah itu pada saat itu tahun 2013 itu, 2012 itu pergumulannya selama 1 tahun itu pergumulan RUU bagaimana merubah menjadi BPJS. Jadi ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, persoalan di situ adalah bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN tidak mau PT Askes itu berubah menjadi asuransi sosial. Karena dia tidak menjadi BUMN lagi. Itulah terjadi perbedaan konsep. Apa yang saya pikir yang menjadi saya punya visi dengan apa yang dipikir pemerintah. Hingga waktu dalam persiapan rapat dengan Komisi 9 waktu itu Menteri BUMN mengundang 4 dirut. Pertama dari PT Askes, PT Asabri, PT Taspen, PT Jamsostek menemui Menteri. Nah, saya kebetulan satu-satunya direktur operasional yang hadir. Nah, waktu itu beliau menegaskan bagaimana supaya ini tetap BUMN, jadi tidak menjadi BPJS. Nah, setelah selesai rapat, saya bicara dengan dirut. Saya bilang kalau kita tetap BUMN berarti itu profit oriented. Kita itu konsepnya harus mencari keuntungan. Tetapi konsep asuransi sosial tidak mencari keuntungan. Dan itu tidak bisa berada pada posisi di bawah Menteri BUMN. Dia harus keluar. Karena semua BUMN itu kan profit oriented. Benar. Nah, disitulah namanya selaku BUMN, dirut saya setuju
yang namanya arahan menteri. Tetapi saya pada prinsipnya tetap tidak setuju, sehingga saya ya dalam tanda petik berada pada posisi bagaimana memperjuangkan BPJS Kesehatan itu harus jadi. Ya, ya. Sampai pada titik ini, Om, gagasan yang muncul pada saat kuliah, kemudian itu diterima waktu dilakukan di level kabupaten, dan dianggap baik oleh Menteri waktu itu Menko Kesra, lalu dibawa ke Jakarta. Bukan cuma ide yang dibawa ke Jakarta, tetapi orangnya pun dari Musi Banyuasin dibawa ke Jakarta, lalu kemudian mendesain itu untuk yang lebih besar di Jakarta. Nah, ya, sampai pada titik itu, Bapak harus berbeda dengan atasan Bapak. Tadi diceritakan ada 4 direktur utama. Dalam pertemuan itu hanya satu yang membawa direktur operasionalnya. Dalam hal ini Pak Dr. Umbu Marisi gitu. Nah, di situ Bapak melihat bahwa ternyata ini ada perbedaan. Nah, bagaimana Bapak mengatasi itu? Tadi itu menarik Pak, yang menurut saya menarik untuk bisa di-share ke kita. Bagaimana Bapak mengatasi ini? Berbeda dengan atasannya. Idealisme Bapak berbeda dengan atasan dengan strategi dari atasan Bapak. Ya, memang pada saat posisi itu saya sangat-sangat berpegang pada idealisme. Iya. Bagaimana semua penduduk lewat asuransi sosial, bukan sebagai BUMN. Iya. Nah, oleh sebab itu, ya saya masuk di tim kementerian untuk menyusun konsep sesuai dengan arahan menteri. Saya tetap ada di situ. Tetapi pada saat yang sama, saya juga mengadvokasi teman-teman di Komisi 9, ya di Dewan, di DPR, bagaimana mereka memahami tentang konsep asuransi sosial. Ya. Nah, karena dengan pemahaman itu, mereka bisa melakukan perdebatan dengan pemerintah untuk mempertahankan sehingga BPJS tetap ada gitu, tetap lahir gitu. Nah, itu itu hanya karena didorong. Halo. Gangguan jaringan. Halo. Ya. Halo. Ya. Jadi karena terputus, saya mereview kembali. Jadi Pak Umbu ada di eksekutif, ada di Askes, berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh atasan Bapak, tetapi untuk membuat program ini bisa tercapai, justru Bapak melakukan lobby dengan anggota DPR RI di Komisi 9. Memberikan pemahaman yang baik kepada mereka, karena nanti kemudian mereka yang akan bernegosiasi lagi dengan atasan Bapak ya. Ya, betul. Wow. Ya, Oli dari Buha. Itu pengalaman, pengalaman yang paling kontroversial lah. Ya. Saya duga pasti Bapak akan hari ini Bapak begitu kalau mengingat itu tentu akan membuat Bapak bahagia lah. Ya, terus terang setelah undang-undang itu diketok itu begitu diketok, Rike, kalau ingat Rike Diah Pitaloka, anggota si Oneng. Si Oneng. Langsung telepon saya. Pak Umbu, kita berhasil gitu. Nah, jadi saya pada saat yang sama berbahagia karena memang konsep yang paling benar itu untuk asuransi sosial itu tidak boleh profit oriented. Dia harus betul-betul seluruh pendapatan itu dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan dan kepentingan peserta. Baik. Sebelum kita lanjut Pak Umbu M. Marisi, Oli dari Buah yang kami kasihi, dari cerita yang sudah disampaikan ini kita mendapat pelajaran yang begitu luar biasa. Bagaimana ilmu yang diperoleh dikaitkan dengan idealisme yang dimiliki itu diterapkan dalam posisinya masih di tingkat kabupaten,
kemudian dilihat oleh pimpinan yang berhubungan dengan itu dibawa ke level yang lebih luas, lalu kemudian mendapatkan menurut saya tantangan, tetapi kemudian Pak Umbu bisa keluar dari tantangan itu, sehingga membuahkan sesuatu yang hari ini kita bisa nikmati. BPJS ya Bapak ya, asuransi kesehatan ya. Halo? Halo Pak Umbu? Ya. Ya betul, BPJS Jadi oli dari buah semua. Ya, kita ya, harus betul. oli dari buah semua, khususnya Ya, warga BPJS Sumber itu Tengah. memang Kita kerja. harus bahagia bahwa salah satu layanan kesehatan berupa asuransi yang kita nikmati saat ini itu adalah buah pikir dari senior kita, dari orang tua kita, dari teman kita, yaitu Dr. Umbu M. Marisi. Pak Umbu, kita tadi sudah banyak berbicara tentang background Bapak, apa yang sudah dilakukan, mulai dari Sumba, dari Mangili, sampai ke PT Askes di Jakarta, lalu kemudian mendesain apa yang kita kenal sekarang dengan BPJS, asuransi kesehatan. Nah, saya ingin kemudian mengajak Pak Umbu lagi, menurunkan helikopter view-nya ke Sumba, Bapak. Kita mulai ke Sumba. Nah, kira-kira Pak Umbu, sesuai pengalaman Bapak, melihat Sumba Tengah, kira-kira apa yang Bapak bisa ceritakan ke kita? Sesuai dengan apa yang Bapak sudah pelajari, pengalaman Bapak, apa yang bisa Bapak ceritakan ke kami semua? Setelah saya tugas di BPJS, saya ingin melihat kampung halaman gitu. Apa yang saya bisa buat lagi untuk kampung halaman. Berdasarkan apa pengalaman saya di luar, ilmu yang saya dapat, pengalaman bertemu dengan orang banyak. Nah, itu yang saya lihat tantangannya yang kita hadapi di Sumba Tengah. Itu ada beberapa tantangan yang memang harus baiki. Yang pertama, kita mohon diulangi Pak, tantangannya apa yang pertama? termiskin. Halo? Angka Halo? kemiskinan kita masih tinggi. Ya, halo, kita masih sorry Pak Umbu, sorry Pak Umbu. Halo, halo. Kita kemiskinan kita yang tinggi. Oke, itu yang pertama ya, kemiskinan. Halo? Ya, mohon diulangi. Ya. Mohon diulangi yang pertama apa Pak Umbu? Halo. Halo. Oke. Kita yang angka kemiskinan tertinggi dan menjadi kabupaten yang angka kemiskinannya lanjut. Angka kemiskinan ekstrim ya, kita. Kemenkit, ya. Yang kedua, ya, angka kita untuk kita rata-rata baru 7 tahun, berarti rata-rata untuk pendidikan. Yang berikut struktur. Ya, infrastruktur kita di persoalan yang kita harus selesaikan sebenarnya. Baik menyangkut jalan, menyangkut ketersediaan air bersih, menyangkut sosial lainnya, itu menjadi hal yang harus diperhatikan kan gitu. Nah, yang berikut itu yang juga kita harus perhatikan adalah menyangkut kesehatan. Stunting kita juga kan masih tinggi. Benar. Nah, ini juga dipicu kondisi-kondisi ini karena memang ekonomi kita di Sumba Tengah ini belum bergerak. Jadi perekonomian kita ini masih stagnan, tidak bergerak karena masyarakat kita sama sekali
tidak berhadapan dengan situasi untuk meningkatkan kemampuan produksi dan perdagangan sehingga bisa terjadi peningkatan nilai-nilai ekonomi dalam kehidupan seperti itu. Itu beberapa persoalan yang saya lihat di Sumba Tengah yang sebenarnya harus kita benahi bersama. Iya. Nah, sebelum kita lanjut, Pak, jadi ada pertama soal kemiskinan yang masih tinggi, bahkan kemiskinan ekstrim kita adalah yang tertinggi se-NTT. Lalu kemudian soal pendidikan kita yang masih kurang, baik kualitas maupun jumlah keikutsertaan dalam pendidikan. Lalu yang ketiga, infrastruktur. Kemudian ekonomi kita yang masih rendah ya, tadi karena itu juga berkaitan dengan kemiskinan, tidak ada investasi, produksi tidak ada di sini. Nah, menurut Bapak kita harus mulai dari mana nih Pak untuk mengatasi tiga hal ini? Bapak sebutkan tiga ini tadi, kemiskinan, kemudian pendidikan, lalu kemudian infrastruktur. Bagaimana mengkaitkan tiga ini supaya kita bisa lebih maju lagi Pak Umbu? Jadi sebenarnya yang harus kalau menurut saya yang harus kita kerjakan adalah bagaimana peningkatan ekonomi. Dari aspek ekonomi. Peternakan, itu dan juga bagaimana usaha kreatif. Kita melihat Sumba Tengah itu sama sekali belum digerakkan, sehingga potensi misalnya anak muda, saya lihat kita punya muda banyak yang nganggur, walaupun Halo? juga cukup tinggi dan produktivitasnya tidak ada. Nah, mereka itu yang harus kita gerakkan. Bagaimana mereka bukan menggerak. Nah, kalau itu dikerjakan, itu bisa mengatasi, bisa terhadap kesehatan kita. Jadi kalau kita stunting, kalau kita tidak perbaiki ekonomi masyarakatnya, bagian dari upaya. Baik, ini ada sedikit gangguan Pak Umbu. Apakah ada dibuka ada juga Facebook di situ? Gangguan. Ada feedback. Halo? 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 Halo Pak Umbu. Suara saya feedback. Halo? Halo? Bisa dengar? Masih. Halo? Ya. Belum? Sekarang sudah jelas. Halo? Oh, sudah. Sekarang, halo. Sekarang sudah jelas Pak Umbu. Ya. Kita ulangi sedikit Pak Umbu. Jadi, halo? Ya, halo. Lanjut. Kita ulangi sedikit. Tadi soal anak muda. Lulusan yang banyak lulusan sarjana tapi kemudian belum bisa bekerja. Sampai di situ tadi Pak Umbu. Ya, betul. Jadi untuk anak-anak muda, ini kita punya generasi muda sebenarnya yang bisa didorong untuk bukan upaya-upaya kemandirian dalam ekonomi. Kemandirian dalam ekonomi itu antara lain bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di lingkungannya itu untuk menjadi bagian dari peningkatan ekonomi baik keluarga maupun masyarakatnya gitu. Nah, antara lain yang memang untuk kita punya anak muda ini adalah harus didorong
untuk misalnya UMKM. UMKM kita juga misalnya mulai usaha-usaha kecil dan juga misalnya pertanian. Kita melihat bahwa ada banyak lahan tidur. Lahan tidur itu bagaimana diupayakan supaya lahan tidur itu produktif. Nah, upaya itu yang harus dipikirkan oleh. Baik Om, baik Pak Umbu. Sehingga peningkatan ekonomi dari masyarakat di desa. Baik Pak Umbu. Nah, bagaimana merealisasikan gagasan ini Pak Umbu? Ya, saya ingin bertanya sebentar. Bagaimana merealisasikan gagasan ini Pak Umbu? Anak muda dilibatkan dalam kegiatan yang produktif, mereka dibantu untuk didorong untuk terlibat dalam kegiatan produksi. Sedangkan mereka punya latar belakang keilmuan yang berbeda, kemudian orientasi yang berbeda, sekaligus juga untuk kegiatan yang saat ini saja daerah ini rasa-rasanya tidak punya anggaran. Ini bagaimana caranya agar ini bisa terrealisasi gagasan ini, Pak Umbu? Jadi upaya ini memang tidak terlepas. Yang pertama, kita juga harus melihat kebijakan pemerintah sebenarnya seperti apa. Ya, pemerintah pusat apa? Antara lain yang nanti hari Sabtu saya bisa goda 2 SP kampus staf presiden Tarigan untuk datang ke Sumba Tengah. Kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah terhadap angka kemiskinan ekstrim yang ada di Sumba. Nah itu saya berharap hari Sabtu nanti beliau akan mengukakan konsep. Nah, itu yang kita harus tangkap dari konsep itu. Tentunya dengan konsep yang disampaikan oleh Pak Deputi 2 nanti, untuk melaksanakan konsep kebijakan pemerintah itu kan pada yang harus dilakukan adalah kita mempunyai konsep dulu di daerah. Apa yang kita mau jual ke kementerian, kita bisa diperlakukan di daerah, jual ke kementerian. Kedua, itu hubungan dengan para pemilik dana, dari memberikan kontribusi dalam melihat kemiskinan ekstrim yang ada di Sumba Tengah. Nah itu antara lain misalnya dengan mendorong adik-adik kita yang ada di desa ini melaksanakan upaya kreatif, baik upaya kreatif dalam bidang pertanian, upaya kreatif dalam bidang industri kreatif, Nah seperti itu. Nah ini yang harus kita dorong. Dan tentunya tadi kalau dikatakan mereka dengan latar belakang yang berbeda, dengan visi yang berbeda, nah kita tantangan bagaimana menyatukan visi dari anak muda. Nah, itu pekerjaan juga. Ya. Baik. Jadi yang ingin Bapak sampaikan bahwa kita perlu mempunyai pemahaman yang komprehensif dulu tentang daerah kita, mengetahui apa yang harus kita lakukan, lalu kemudian melibatkan pemerintah mulai dari pusat, provinsi, dan daerah ya Pak ya. Apakah itu yang Bapak maksud? Ya, betul. Karena, baik. Betul. Baik. Baik Pak. Kita bisa lanjut Pak, selain bagaimana? Ya?
terutama mendorong potensi lokal. Ya. Mendorong. Baik. Justru itu yang ingin saya tanyakan juga Ya. Pak Umbu. Bagaimana mendorong potensi lokal ini dengan kondisi masyarakat yang memang, mohon maaf, Oli dari buah kita ini susah sekali didorong gitu. Ya, ini memang tidak bisa kita harap dalam semalam semua berubah pikiran. Ya. Artinya bagaimana kondisi yang dihadapi sehari-hari dan terus berubah menjadi suatu kondisi yang tanda petik itu apa namanya ideal, Ya. tidak bisa dalam semalam. Ya. Nah, Ya. mendorong itu adalah bagaimana kita melakukan pemberian pencerahan, mengajak juga anak-anak muda, kita duduk bersama, kita diskusi apa yang dikembangkan potensi dari masing-masing. Jadi kelompok-kelompok anak muda ini kita harus persatukan mereka dalam satu visi yang sama, melihat Sumba Tengah yang lebih baik ke depan. Nah, itu yang harus dikerjakan. Nah, dari situ bisa macam-macam. Misalnya, ya, pertanian. Pertanian ini yang harus dikerjakan adalah bagaimana menghadirkan mekanisasi pertanian. Karena kita juga harus menyadari bahwa angkatan kerja kita kan terbatas. Kita kan harus digerakkan. Nah, kita menggerakkan itu yaitu bagaimana juga memahami kondisi dan memahami visi yang sama dari semua kelompok yang masyarakat. Ya, baik. Itu berarti Pak Umbu, kita perlu punya apa ya? Kita perlu tahu, kita perlu mapping kondisi anak muda kita berarti. Kita harus tahu, kita punya database tentang anak muda kita. Lalu kemudian sepertinya Pak Umbu ingin mendorong dilakukan capacity building kepada anak-anak muda di Sumba Tengah. Bagaimana? Terputus. Gagasan Pak Umbu tadi itu salah satu prasyaratnya berarti kita atau daerah ini harus punya data yang baik tentang SDM kita, khususnya anak muda. Kita tahu spesifikasi mereka seperti apa, lalu kemudian kita tahu tujuan kita kemana, sehingga harus dibangun jembatan antara supaya gap ini tidak terjadi. Nah, betul. Tapi ini pekerjaan yang luar biasa, Pak Umbu. Ya, kita tidak mulai, kapan lagi? Ya, oke. Kalau kita tidak mulai, ya tidak akan maju kita gitu kan. Apa kita mau diam di tempat? Nah. Baik. Jadi Oli dari Buha, Pak Umbu ingin mulai dengan SDM, yaitu kita mulai garap dulu anak muda kita dengan melakukan satu program yang kurang lebih itu intinya capacity building, membangun kemampuan gitu dari anak-anak muda kita. Berat, tapi kapan lagi kita harus mulai? Karena kalau tidak, anak muda ini akan menjadi masalah di daerah kita sendiri. Pak Umbu, selain tadi sudah dijelaskan soal kemiskinan ekstrim, Pak Umbu sudah mulai itu dengan mengajak Deputi 2 untuk datang ke Sumba Tengah. Bahkan itu nanti akan bertemu Pemda Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah pada hari Sabtu yang akan datang. Lalu kemudian untuk paling tidak untuk anak muda sudah dengan gagasan untuk melakukan capacity building, membangun gap antara apa yang kita harapkan dengan kondisi kita saat ini. Kemudian mengenai stunting, Pak Umbu, bagaimana? Apa yang bisa dilakukan? Karena stunting ini begitu sangat mengganggu, sangat menjadi masalah untuk masa depan.
Halo? 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 Pak Umbu? Jaringan di tempat Pak Umbu? Ya. Halo, 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 halo. Bagaimana jaringan? Halo? Bisa diulangi soal stunting, Pak Umbu? Stunting ini kan itu kan pekerjaan satu sektor. Nah, berbagai sektor itu terlibat. Jadi antara lain yang saya lihat, stunting ini kita kan yang dilakukan didorong pemerintah memberi pemahaman kepada ibu hamil, melihat bagaimana dia dapatkan nutrisi yang baik kan. Tapi yang sering dilupakan adalah yang harus diperbaiki itu ekonomi masyarakatnya itu gitu. Karena sebenarnya stunting itu bukan hanya menyangkut ibu hamil aja, tapi juga menyangkut kesejahteraan keluarganya. Nah, ibu hamil itu kalau dia tingkatan ekonominya, pendapatannya mereka juga tidak meningkat, bagaimana dia kita harapkan memperoleh gizi yang baik? Nah, tidak bisa kan kita mengharapkan hanya memberi vitamin dan memberi nasihat, tapi memperbaiki ekonomi dia juga itu yang harus dilihat. Nah, sehingga yang tadi saya katakan, masalah peningkatan ekonomi keluarga itu yang harus juga di Halo Pak Umbu. Baik Pak Umbu. Halo Pak Umbu. Halo. Seperti itu. Halo Pak Umbu. Masih terganggu. Sorry sekali Oli dari Boha. Masih terganggu ya? Ya, halo. Halo? Ya, halo. Halo? Halo? Nah, Pak Umbu. Tadi kita terganggu oleh jaringan, ini sudah mulai lancar lagi. Ya, Indonesia ini memang belum merata ya Pak Umbu ya, jaringannya berbeda. Ya. Baik, Pak Umbu tolong dibahas kembali mengenai stunting tadi. Tadi sudah kami dapat gagasannya yang pertama bahwa stunting itu tidak hanya kita ngurus ibunya saja, tetapi kita juga harus meningkatkan ekonomi. Karena nutrisi itu berkaitan dengan daya beli. Betul. Silakan dilanjutkan Pak Umbu. Ya, jadi untuk itu memang apa yang sudah dikerjakan sekarang, bagaimana memberi konsultasi kepada ibu hamil, bagaimana menyarankan untuk yang baik. Dengan status ekonomi rumah tangganya. Sehingga bisa lebih baik, dia bisa makanan bergizi gitu. Yang lagi ya. Masih terganggu. Halo. Baik, tadi halo Pak Umbu. Halo Pak Umbu, rupanya nih jaringan buruk sekali ya. Halo Pak Umbu. Ya, halo. Baik. Ya. Stunting halo, tadi sudah dijelaskan.
kemudian soal infrastruktur Pak Umbu, ini di saat di apa waktu-waktu terakhir mengenai infrastruktur apa yang bisa dilakukan Pak Umbu? Ya, infrastruktur sekarang kan ada dua sumber anggaran yang dipakai pemerintah sekarang. Adalah anggaran yang masuk di APBN yang kemudian diterjemahkan di DAU, ya. Kemudian juga ada anggaran yang dipakai untuk jalan-jalan desa dan sebagainya. Itu kan sudah jalan. Yeah. Tapi yang perlu diperbaiki sebenarnya adalah bagaimana melihat kondisi pada setiap desa yang terkait dengan kebutuhan masyarakat di situ yang betul-betul dapat menyelesaikan persoalan. Jadi kalau memang jalan itu menjadi di bagian dari kebutuhan, dikerjakan. Lainnya misalnya kita bagian dari pemecahan masalah. Ya. Halo, Pak Umbu, Pak Umbu, ini kita jaringannya buruk sekali malam ini. Gagasan yang menarik ini banyak yang terlewatkan saja. Halo Pak Umbu. Lanjut. Ya, yang pasti Oli dari Buha, begitu Pak Umbu datang ke Sumba, kami akan lakukan interview di studio supaya pikirannya bisa disampaikan dengan lebih baik. Tetapi sayang sekali malam ini, ya. Pak Umbu, ini di saat-saat terakhir, apa yang bisa, oh ya, ini banyak yang masuk nih. Ini katanya Pak Umbu, untuk periode berikut, apakah berencana untuk maju lagi Pak Umbu? Ya. Untuk periode berikut, untuk menjadi calon bupati, apakah ada rencana untuk menjadi calon bupati lagi? Banyak gagasan yang menarik ini. Nanti dicari yang lebih baik waktunya. Mungkin perlu di studio ya. Halo? Ya. Perlu baik. Dialokasikan di studio gitu ya. Oh ya, baik. Kalau begitu closing statement Pak Umbu, 1-2 menit sebelum kita berpisah. Ya, sebelum berpisah ya, saya hanya ingin mengajak kita semua, siapapun ada di Kabupaten Sumba Tengah, mari kita bersama-sama berpikir tentang memajukan Sumba Tengah ini dengan visi yang sama. Visi yang sama adalah bagaimana semua terlibat dalam konstruksi konsep yang disepakati bersama untuk kita jalankan. Dan itu tidak bisa kita andalkan dengan potensi kita di daerah sendiri. Kita harus punya kemampuan untuk mencari tambahan-tambahan anggaran dari luar, baik di kementerian maupun dari investor. Tentunya jangan kita berpikir negatif dulu dengan investor. Mempunyai konsep juga bahwa dengan itu kita yang atur gitu, kita bagaimana konsep kita di masyarakat. Yang penting bagi saya adalah kita punya semangat yang sama untuk melihat Sumba Tengah yang lebih baik. Itu saja. Baik. Oli dari Buha, banyak hal yang sudah disampaikan Pak Umbu, tetapi banyak juga yang hilang karena jaringan kita tadi yang buruk. Oleh karena itu, Suara Gailar berjanji, pada suatu saat Pak Umbu datang ke Sumba Tengah, pasti kami harus ajak ke studio untuk bisa diskusi, bincang-bincang, walaupun di luar jadwal yang reguler. Siap ya Pak Umbu ya? Siap. Baik. Sampai jumpa. Salam dari Buah, salam Gailar.
salam Gailar. Ya.